warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Ikhwati pemirsa budiman rahimahullah, dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bisa berdiri hari ini di kaki kita sendiri. Itu tidak lain dan tidak bukan hanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang itu tidak merasa ketika dia melakukan sesuatu. Contohnya adalah ketika ada seseorang sebenarnya mengakui adanya Allah, mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, tetapi tidak sholat, tidak beribadah. Kemudian ada juga mengakui cinta Rasul, cinta Nabi Muhammad, tetapi tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Ada pula orang yang takut siksa neraka, tetapi tetap menjalankan dosa-dosa, melanggar syariat Allah SWT. Ada pula orang yang berharap masuk surga, tetapi tidak ada itikad baik untuk masuk ke dalam surga, yakni melakukan amal kebajikan. Nah, hal-hal tersebut itulah yang membuat hati itu mati, hati itu keras. Ketika seseorang hatinya mati, hatinya keras, maka dia tidak akan menikmati indahnya ibadah, tidak akan menikmati khusyuknya ibadah, tidak akan menikmati bagaimana zauk rasa yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia beribadah, tidak akan merasa khusyuk ketika dalam sholatnya. Maka apa solusi kita untuk menghidupkan hati yang mati tersebut? Dalam sebuah syair lagu itu sering sekali kita dengar bahwa obat hati itu ada 5. Obat hati ada 5. Tombok hati ada 5 perkara. Salah satu tombok hati yang sangat-sangat dijangkau dan sangat kita bisa lakukan itu adalah yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran plus maknanya. Apa artinya? Bahwa Al-Quran itu syifa, huwa syifa. Al-Quran itu adalah obat. Obat untuk apa saja. Terutama adalah yang menyirami ruh kita dari kegersangan kebajikan, kegersangan hidayah. Maka dengan kita membaca Al-Quran plus maknanya, insya Allah hati yang mati, hati yang gersang, hati jiwa yang kering akan tersirami, sehingga seperti hujan yang datang di awal penghujung, di awal ketika musim kemarau, kemudian datang hujan, maka setelah itu akan tumbuh lebat rumput, kemudian pohon-pohon akan menjadi hijau karena ada hujan. Begitu pula jika hati yang mati itu harus disiram dengan membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran dan maknanya. Itu salah satu tombol hati. Kemudian ada lagi selanjutnya, sholat malam, sholat tahajud. Kemudian ada lagi berkumpul dengan orang soleh. Jadi ketika kita sudah diisi dengan membaca Al-Quran, kemudian kita sholat tahajud, lalu jangan lupa bahwa teman, lingkungan itu juga akan mempengaruhi perubahan kita. Carilah teman yang soleh, berkumpullah dengan orang yang soleh. Kemudian untuk memantapkan iman kita, sehingga hati kita terus menyala, hidup kembali, semangat ibadahnya, semangat taatnya, maka kita harus berpuasa. Contohnya pada bulan ini,
kita melatih riyadhah diri kita untuk senantiasa lapar, yakni menahan hawa nafsu kita, nafsu makan, nafsu syahwat, kita tahan supaya itulah kesucian hati kita, supaya kita menjadi hamba-hamba yang suci hatinya, sehingga ketika didengar nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa ketarik, kita akan bergetar hatinya karena hati kita sudah suci. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.